Bayi di gendongannya tidur. Dua lansia di halte itu menangis. Untuk menyelamatkan keluarga mereka, Adi harus keluar dari penjaranya sendiri. Langit Bandung di luar jendela apartemen kecil di Buah Batu masih berwarna kelabu, menyisakan jejak hujan yang baru saja reda. Pukul 5.30. Alarm di ponsel tidak berbunyi. Yang membangunkan Adi Pratama adalah suara rengekan halus, lalu merembet menjadi tangisan mantap yang memecah kesunyian dini hari. Rizky, 3 bulan. Putranya. Adi mengerjap-ngerjapkan mata, badan terasa berat bagai ditimpa batu. Baru 2 jam lalu ia menidurkan bayi itu setelah sesi susu formula dan mengganti popok. Ritme itu seperti lingkaran tanpa ujung. Bangun, susu, popok, tidur, bangun lagi. Ia menggelinding dari sofa tidurnya. Ia belum sanggup kembali ke kamar utama, dan berjalan pelan ke boks bayi di samping kamar. Sudah, Papa di sini, gumamnya, suara serak. Ia mengangkat Rizky dengan gerakan yang kini sudah lebih mahir, meski masih terasa kaku. Bayi itu hangat, ringan, tapi terasa seperti membawa beban dunia. Bau susu dan bedak menyerbuki udara. Adi mengecek popok, basah, lalu membawanya ke meja ganti di ruang tengah sambil menimang-nimang. Rutinitas pagi dimulai. Merebus air, menakar susu formula dengan konsentrasi penuh seperti ilmuwan, menguji suhu di pergelangan tangan. Sementara Rizky menghabiskan botolnya dengan mata setengah terpejam, Adi membiarkan pandangannya mengambang kerak di dekat televisi. Di sana, dalam bingkai kayu sederhana, Maya tersenyum lebar, pipinya tembam, matanya berbinar. Foto itu diambil saat usia kandungan 7 bulan. Senyum itu sekarang terasa seperti pisau yang menyayat-nyayat dadanya setiap kali dilihat. Rasa bersalah yang tumpul dan familiar kembali menggerayangi. Seharusnya aku yang pergi, bisik hatinya untuk kesekian kalinya. Atau setidaknya, aku bisa lakukan sesuatu. Habisin, sayang, bisiknya pada Rizky, memutus spiral pikiran itu. Fokus pada bayi. Hanya pada bayi. Itulah satu-satunya cara agar tidak tenggelam. Setelah Rizky bersendawa dan kembali tertidur, Adi meletakkannya di bouncer kain. Ia membereskan botol, mencuci perlengkapan dengan air panas. Kesunyian apartemen satu kamar ini terasa sangat pekat. Ia menghidupkan radio tua peninggalan ayahnya. Suara presenter berita dan lagu-lagu lawan segera memenuhi ruangan, mengusir sedikit keheningan yang menekan. Pukul 7, ada ketukan di pintu. Adi membukanya. Ibu Sri, tetangga seberang lorong yang sudah berusia 60-an, berdiri dengan semangkuk bubur ayam hangat. Pagi, Adi. Ini, buat sarapan. Jangan cuma minum kopi terus, katanya, matanya penuh simpati yang dalam tapi tidak mengganggu. Ibu Sri lah yang menjadi penyelamat di hari-hari pertama pasca Maya pergi, mengajarinya cara memandikan bayi, mengenali tangis lapar atau sakit, bahkan sesekali menjaga Rizky saat Adi benar-benar harus tidur. Terima kasih, Bu. Masih repot-repot saja. Ujar Adi menerima bubur itu. Harumnya membuat perutnya keroncongan. Ia baru sadar lupa makan malam. Iya. Rizky gimana? Tidur lagi. Iya, Bu. Baru aja. Kamu juga jangan lupa istirahat. Mukanya palek banget. Ibu Sri melirik ke dalam, melihat kesepian yang bersarang di setiap sudut. Nanti siang aku bawa telur balado. Yah, jangan masak. Adi hanya bisa menganggap, rasa haru menyumbat tenggorokannya. Kebaikan orang-orang seperti Ibu Sri dan beberapa teman Maya yang masih rajin berkunjung, terkadang justru membuatnya malu. Ia merasa seperti menjadi beban, potret kesedihan yang membuat orang lain kasihan. Sepanjang pagi, ia mencoba membereskan apartemen. Cucian menumpuk, debu di sudut-sudut, lantai yang perlu dipel. Tapi energi habis untuk 3 putaran mengganti popok dan menidurkan Rizky yang rewel karena perutnya kembung. Ia duduk di lantai, memijat perut bayi mungil itu dengan minyak telon, mengikuti instruksi dari video di ponsel. Tangannya yang dulu biasa memegang alat survei, kini dengan hati-hati mengusap perut bayi yang kembung. Maaf ya, Nak, bisiknya. Papa masih belajar. Rizky melihatnya dengan mata biru keabu-abuan yang mirip sekali dengan mata Maya. Tatapan polos itu selalu berhasil meluluhkan kelelahannya. Pukul 10, telepon dari Garut masuk. Itu mertuanya, Pak Dharma dan Bu Ani. Adi, Nak, gimana kabarnya? Rizky sehat? Tanya Bu Ani. Suaranya lembut, tapi Adi bisa mendengar desahan sedih di baliknya. Kehilangan mereka sama besarnya, mungkin lebih, tapi mereka berusaha kuat untuknya dan cucunya. Alhamdulillah sehat, Bu.
Baru aja tidur. Bapak sehat? Iya, nak. Kami di sini baik. Jangan lupa makannya. Kemarin kiriman sambal dan emping sudah diterima. Sudah, Bu. Makasih banyak. Percakapan berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan rutin, penuh kehati-hatian. Mereka menghindari menyebut nama Maya, tapi kehadirannya terasa dalam setiap jeda. Di akhir telepon, Pak Dharma berkata, "Kamu ayah yang kuat, Adi." Maya pasti bangga. Kalimat itu membuat Adi menutup mata, menahan air mata yang tiba-tiba mendesak. Ia tak sanggup menjawab, hanya bisa manggut-manggut meskipun mereka tak melihat. Siang hari dihabiskan dengan mencoba menidurkan Rizky yang kembali rewel. Ibu Sri datang dengan telur balado seperti janjinya, dan dengan lembut mengambil alih gendongan Rizky selama setengah jam, menyanyikan lagu dolanan Sunda. Saat itulah Adi bisa mandi dengan tenang, makan dengan dua tangan, dan menarik napas panjang. Sore hari, saat Rizky akhirnya tertidur lelap di gendongan depan setelah diayun-ayunkan berkeliling apartemen, Adi berdiri di depan jendela. Ia melihat keluarga di seberang kompleks, seorang ibu menggendong bayi sambil menyuapi anak yang lebih besar. Sang ayah berkebun di halaman kecil. Sakitnya tajam. Itu seharusnya menjadi hidupnya. Malam adalah fase tersulit. Kegelapan membuat kenangan menjadi lebih hidup. Ia bisa membayangkan Maya tertawa di dapur, membaca buku di sofa, atau mendengarkan dengan mata berbinar saat ia bercerita tentang pekerjaan. Bau parfumnya yang lembut seolah masih tersisa di bantal. Adi sering terbangun dari tidur singkatnya karena mimpi, atau karena tangis Rizky, dan di saat-saat mengantuk itulah ia kadang lupa, meraba sisi tempat tidur yang kosong, mengharapkan kehangatan yang sudah tiada. Malam itu, setelah menyusui Rizky pukul 2 dini hari, Adi duduk di sofa, bayi itu tertidur pulas di dadanya. Denyut jantung kecil Rizky berdetak berirama di atas rasa hampa yang menganga di dadanya sendiri. Ia menatap foto Maya lagi. "Aku lelah, Me," bisiknya pada udara kosong. "Aku takut tidak bisa melakukannya sendiri. Takut tidak cukup baik untuknya." Tapi seperti selalu, tatapan pada Rizky yang tidur dengan tenang memberikannya secercah kekuatan. Untuk Rizky, tekad itu bergema di kepalanya. Harus bisa. Pelan-pelan. Ia mengambil ponsel, membuka catatan. Esok, ia harus pergi ke Disduk Capil di pusat kota. Mengurus akta kelahiran Rizky yang tertunda karena ia tak sanggup menghadapi keramaian dan pertanyaan. Tapi surat-surat itu penting. Ibu Sri sudah menawarkan untuk menemani, tapi Adi menolak dengan halus. Ini adalah tugasnya. Langkah pertama menghadapi dunia luar, hanya berdua dengan putranya. Dengan hati berdebar-debar campur tekad, ia mengetik pengingat, besok, ke Disduk Capil. Bawa, surat dari RS, kakak, KTP, buku nikah. Ia jeda lama sebelum mengetik dua kata terakhir, dan keberanian. Ia memandang Rizky lagi, lalu memandang senyum Maya di foto. "Kita akan coba, ya," gumamnya, seperti sebuah janji. Lelah yang luar biasa akhirnya menyeretnya ke alam tidur, di sofa, dengan Rizky masih terlekap di dadanya. Dua jiwa yang terluka saling menemukan kehangatan di tengah dinginnya malam Bandung. Hari itu berakhir seperti hari-hari sebelumnya. Dengan duka yang belum reda, dengan kelelahan yang mendalam, tetapi juga dengan sebuah keputusan kecil untuk mencoba bangkit, sekali lagi. Esok akan menjadi bab baru, perjalanan pertama mereka berdua. Keputusan untuk pergi ke Disduk Capil esok harinya terasa seperti mengikatkan batu besar di dada Adi sepanjang malam. Ia terbangun lebih awal dari biasanya, pukul 4.30, dengan jantung berdebar tidak karuan. Bukan karena alarm, melainkan karena kecemasan yang sudah mengintai sejak ia menutup catatan ponselnya. Rizky, anehnya, tidur nyenyak di boksnya, seolah menyimpan tenaga untuk petualangan mereka. Pagi itu, ritual terasa lebih berat dan penuh perhitungan. Adi menyiapkan segala sesuatu dengan cermat layaknya seorang komandan mempersiapkan misi penting. Dia membuat daftar dan mengeceknya 2 kali. Tas gendong, baby carrier sudah dipasang dengan benar? Cek. Diaper bag, popok cadangan, 6 buah, tisu basah, tisu kering, baju ganti untuk Rizky, 2 set. Baju ganti untuknya sendiri, 1 set, berjaga-jaga, botol susu steril berisi air panas dalam termos terpisah, takaran susu formula dalam wadah kecil, empeng, selimut tipis, alas ganti portabel. Cek. Dokumen, dalam map plastik bening. Surat keterangan lahir dari rumah sakit, fotokopi KTP-nya dan KTP Maya yang sudah dilegalisir. Kakak, buku nikah. Ia memandang fotokopi KTP Maya yang tersenyum kecil, jarinya menelusuri gambar wajahnya. Cek.
dengan hati berat. Diri sendiri, sarapan? Ia memaksakan diri menghabiskan bubur Ibu Sri. Mental? Belum siap, tapi harus. Pukul 7, Ibu Sri mengetuk. Sudah siap, nah? Jangan gugup ya. Bayinya juga ngerasa kalau ayahnya gugup. Ia membantu Adi memasang gendongan depan dengan lebih nyaman, memastikan posisi Rizky, yang sekarang sudah bangun dengan mata berbinar-binar penuh rasa ingin tahu, aman dan mendukung lehernya. Ingat, kalau rewel, diayun-ayun. Kalau lapar, kasih susu. Kalau capek, cari tempat duduk. Jangan dipaksa. Terima kasih, Bu. Sampai nanti sore, ucap Adi, mencoba tersenyum percaya diri. Langkah pertama keluar apartemen terasa seperti melangkah ke medan pertempuran. Sinar matahari pagi Bandung menyilaukan. Suara lalu lintas dari jalan raya Buah Batu sudah ramai. Adi menarik napas dalam-dalam, mencium aroma khas Bandung pagi. Campuran udara pegunungan yang sejuk dengan bau knalpot dan gorengan dari warung dekat kompleks. Kita berangkat, Rizky, bisiknya pada buah hatinya. Perjalanan menuju halte bus mikrolet terdekat hanya 200 meter, tapi terasa sangat jauh. Setiap langkah diiringi dengan kesadaran penuh akan makhluk kecil di dadanya. Ia merasa semua mata tertuju padanya, seorang lelaki kurus dengan bayangan mata hitam, menggendong bayi merah muda. Beberapa ibu-ibu yang sedang menyapu halaman memberinya senyuman simpatik. Seorang bapak-bapak tua mengangguk. Adi hanya bisa membalas dengan anggukan kaku, fokusnya tercurah pada Rizky dan jalan di depannya. Di halte, ia harus memilih mikrolet yang tepat. Kosambi Kebon Kelapa, lewat Dalem Kaum, tanyanya pada kenek yang melongok. Setelah dipastikan ia naik dengan susah payah, satu tangan melindungi kepala Rizky, satu tangan mencari pegangan. Penumpang lainnya, sebagian besar ibu-ibu dan pekerja, segera memberi tempat. Seorang ibu muda memberinya tempat duduk di dekat jendela. Bayinya lucu. Pak, umur berapa? Tanya ibu muda itu ramah. 3 bulan, jawab Adi singkat, tak ingin terlibat percakapan lebih lanjut. Tapi ibu itu tersenyum pengertian. Sepanjang perjalanan mikrolet yang berguncang, Adi memandang keluar jendela. Bandung bergerak di hadapannya. Pasar, sekolah, toko-toko, anak-anak berseragam. Kehidupan berjalan normal. Dunia tidak berhenti karena kesedihannya. Rizky awalnya tenang, memandangi cahaya dan bayangan yang bergerak-gerak di dalam mobil. Tapi setelah 20 menit, ia mulai merengek. Adi segera mengambil botol berisi air panas dari termos, mencampurkan susu formula dengan gerakan yang cukup mahir meski dalam guncangan. Ia menguji suhunya, lalu menyuapkan dot pada Rizky yang sudah menangis kecil. Bayi itu langsung menghisap dengan lahap. Adi menarik napas lega. Satu tantangan terlewati. Turun di daerah Dalem Kaum, ia harus berjalan kaki sekitar 500 meter menuju kantor Disduk Capil. Jalanan ramai dengan pedestrian. Adi berjalan pelan, menghindari kerumunan. Setiap kali ada orang yang terlihat ingin bertanya atau membantu, ia mempercepat langkah sedikit. Namun, pandangannya tertumbuk pada sebuah toko pakaian bayi. Di etalase, terpajang sebuah baju bayi bergambar beruang dengan tulisan, I love daddy. Hatinya seperti diremas. Maya yang pasti akan membelikan ini, pikirnya. Ia teringat saat mereka berjalan-jalan di mall sebelum Rizky lahir. Maya begitu bersemangat memilih-milih baju kecil, merencanakan kamar bayi. Air mata mendadak menggenang di matanya. Ia cepat-cepat mengusapnya dengan bahu, menunduk, dan berjalan terus. Sampai di kantor Disduk Capil, suasana ramai dan berisik langsung menerpanya. Antrian panjang, suara orang berdebat, tangis bayi lain, teriakan pegawai. Adi merasa kewalahan. Ia mengambil nomor antrian. Nomor 57. Sekarang yang dipanggil nomor 32. Ia mencari sudut yang paling sepi, sebuah kursi di dekat pot tanaman besar. Ia duduk, mengatur napas. Di sini, di tengah keramaian yang asing, rasa kesepiannya justru semakin menjadi. Ia melihat pasangan suami istri yang bersama-sama mengurus dokumen bayi mereka, saling bergantian menggendong, saling melempar senyuman lelah namun bahagia. Seorang wanita hamil didampingi suaminya yang dengan setia membawakan tas dan membantunya duduk. Setiap pemandangan seperti itu adalah siksaan kecil bagi Adi. Ia memandang Rizky, yang kini tertidur lagi karena kenyang dan gerakan tadi. Hanya kita berdua, nak, bisiknya pelan, mencium lembut ubun-ubun bayi itu. Waktu berjalan sangat lambat. Ia harus bangun beberapa kali untuk mengayun-ayun Rizky yang gelisah, atau mengganti popoknya di ruang laktasi yang juga dipakai ayah lain.
Di ruang itu, ia bertukar pandang singkat dengan seorang ayah muda lain yang juga sedang mengganti popok anaknya. Lelaki itu tersenyum. Berat ya, jadi tentara bayaran. Adi mencoba membalas senyum, merasa sedikit terhubung. Saat nomornya akhirnya dipanggil, pukul 11.30, rasa lelah sudah mendera. Pegawai di balik loket, seorang wanita parubaya dengan wajah lelah, terlihat sedikit terkejut melihatnya sendirian. Bayinya ibunya mana? Tanyanya refleks, sambil mengambil dokumen. Adi terdiam sejenak, tenggorokannya kering. Ibunya sudah meninggal. Saat melahirkan. Wajah pegawai itu berubah. Ekspresi lelahnya mencair menjadi empati yang mendalam. Oh, ya ampun. Maafkan saya. Tidak saya sangka. Perlahan, sikapnya yang semula formal menjadi lebih lembut dan sabar. Ia membantu memeriksa dokumen dengan teliti, menjelaskan hal-hal yang perlu diisi. Kolom nama ibu tinggal dicop saja dari KTP yang sudah dilegalisir. Nanti di akta akan tercantum dengan tanda almarhum di depannya, katanya dengan suara pelan. Kata almarhum itu terasa seperti pukulan lagi bagi Adi, tapi ia mengangguk, berusaha tegar. Prosesnya berjalan lancar berkat bantuan pegawai yang kini sangat membantu. Ketika akhirnya semua selesai dan ia diberitahu bahwa akta bisa diambil dalam 5 hari kerja, Adi mengucapkan terima kasih tulus. Semoga diberi kesabaran dan kekuatan, Pak, ujar pegawai wanita itu sebelum melayani orang berikutnya. Keluarlah Adi dari gedung itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena satu tugas berat telah usai, tetapi juga ada kehampaan yang lebih besar karena pengakuan resmi atas status Maya sebagai almarhumah tadi. Matahari sudah tinggi, terik. Perut keroncongan mengingatkannya bahwa ia hanya makan bubur tadi pagi. Ia mencari warung makan sederhana di sekitar alun-alun. Ia menemukan sebuah warung mie dengan teras yang cukup luas. Duduk di kursi paling pinggir, ia memesan mie rebus dan air putih. Menggendong Rizky sambil makan adalah tantangan baru. Ia harus menyandarkan tubuhnya dengan aneh, makan dengan satu tangan, sementara tangan yang lain terus menepuk-nepuk punggung Rizky yang masih tidur. Beberapa tetes kuah jatuh ke kepala bayi itu. Adi segera membersihkannya, merasa gagal. Di meja sebelah, sebuah keluarga kecil makan dengan riang. Anak kecilnya, yang mungkin baru bisa jalan, menjatuhkan sendok dan tertawa. Sang ayah memungutnya, sang ibu menyuapi anak itu sambil tertawa. Adi menunduk, menatap mienya. Rasanya tawar. Semua terasa tawar tanpa Maya. Perjalanan pulang harus dilakukan. Ia kembali ke halte. Kali ini harus naik angkot ke arah Lewi Panjang untuk kemudian berpindah ke mikrolet ke arah Buah Batu. Saat menunggu angkot pertama, di halte yang cukup ramai, Rizky bangun dan menangis keras, mungkin karena kepanasan atau rasa tidak nyaman. Adi mencoba segala cara. Diayun, diberikan empeng, dicek popok, tapi Rizky tetap menangis. Beberapa orang mulai melirik. Adi merasa panik, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Rasanya ingin menghilang. Seorang nenek penjual gorengan di dekat halte menghampirinya. Bawa keliling aja, Dek. Jangan diem di sini. Dia mungkin gerah atau pengen gerak. Coba jalan ke sana yang sejuk, katanya sambil menunjuk ke sebuah taman kecil di seberang jalan. Nasihat itu masuk akal. Adi mengangguk, berterima kasih, dan membawa Rizky berjalan pelan ke taman. Benar juga, setelah beberapa langkah di bawah rindangnya pohon-pohon, tangis Rizky mereda menjadi rengekan, lalu berhenti. Ia terisak-isak kecil, lalu diam, matanya melihat daun-daun yang bergoyang. Adi duduk di bangku taman, kelelahan. Ia mengeluarkan botol dan memberi Rizky minum. Kali ini, bayi itu tenang. Di keheningan taman itu, di bawah bayang-bayang pohon, dengan Rizky yang kembali tertidur di gendongannya setelah minum, Adi merasakan sebuah momen kecil yang damai. Kecemaran, keramaian, dan kesedihan tadi seolah tertinggal di halte. Ia menatap wajah Rizky yang sudah tenang, pipinya kemerahan, bulu matanya yang lentik. Di saat-saat seperti ini, cintanya pada anak ini terasa begitu besar dan murni, mengisi sebagian dari kekosongan yang ada. Kita sudah berhasil hari ini, Nak, bisiknya, suaranya serak. Papa bangga pada kita. Dia tahu, ini baru awal. Masih ada ribuan hari ke depan, dengan tantangan yang tak terduga. Tapi hari ini, ia berhasil membawa Rizky ke dunia, mengurus sesuatu yang penting, dan membawa mereka pulang, meski belum sepenuhnya. Itu adalah sebuah kemenangan kecil. Dengan tenaga yang tersisa, ia berjalan kembali ke halte. Kali ini, ia memilih untuk naik bus kota yang lebih besar,
yang memiliki AC dan rute langsung ke pinggiran dekat rumahnya. Ia butuh kenyamanan untuk sisa perjalanan. Ia naik bus, duduk di dekat jendela. Rizky tertidur lelap, lelah setelah seharian menjadi pengelana kecil. Adi memandang keluar jendela, kota Bandung perlahan berganti menjadi pemandangan pinggiran yang lebih hijau. Pikirannya kosong, hanya berisi rasa lelah yang mendalam dan sedikit kepuasan samar. Bayangan Maya hadir lagi, tapi kali ini, dalam imajinasinya, ia melihat Maya tersenyum, mengangguk pelan. Seolah berkata, "Kamu hebat, Adi." Air mata akhirnya menetes, diam-diam, tanpa suara. Bukan air mata keputusasaan seperti biasanya, tapi air mata kelegaan, pengakuan atas perjuangan hari ini. Ia membiarkannya mengalir, sementara tangannya terus menepuk-nepuk punggung Rizky dengan ritme yang teratur. Bus melaju membawa mereka pulang, dua jiwa yang terluka, saling menguatkan dalam keheningan, menyusuri jalanan Bandung yang mulai disapa senja. Petualangan pertama mereka berakhir. Dan Adi tahu, esok, ia harus mengulanginya lagi, dengan kekuatan yang sedikit lebih banyak, atau setidaknya, dengan pengalaman yang baru ia dapat hari ini. Bus AC yang membawa Adi dan Rizky melaju dengan tenang, mesinnya berdengung lembut seperti lagu pengantar tidur. Dinginnya AC setelah seharian terik membuat tubuh Adi yang lemas sedikit pulih. Rizky, yang sudah tertidur sejak di taman, bahkan tidak tergoyahkan saat bus berhenti dan berangkat beberapa kali. Di dadanya, bayi itu seperti gumpalan kehangatan dan ketenangan yang rapuh. Adi sendiri nyaris tertidur, kepalanya sesekali terangguk, namun selalu terbangun saat bus melewati gundukan. Matahari sore mulai condong ke barat, menyirami kota Bandung dengan cahaya jingga keemasan yang melunakkan semua sudut. Mereka sudah melewati daerah padat, masuk ke kawasan yang lebih terbuka di pinggiran selatan. Pemandangan di luar berganti dari deretan ruko menjadi sawah-sawahan yang terselip di antara perumahan baru, bukit-bukit kecil yang hijau, dan pabrik-pabrik tua. Udara yang sejuk mulai masuk dari celah-celah jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma tanah basah dan tumbuhan. Adi melihat papan penunjuk halte. Dia ingat Ibu Sri berpesan, lebih mudah turun di halte Cibiru Taman daripada harus masuk jauh ke terminal kecil dekat rumah. Dari sana, ia bisa berjalan kaki 10 menit atau naik ojek online. Turun di halte Cibiru Taman saja, nak, bisiknya pada Rizky yang tidur, seolah memastikan. Bus pun melambat dan merapat ke sebuah halte sederhana. Halte itu terbuat dari beton dan besi yang sudah berkarat di beberapa bagian. Atapnya bocor di satu sisi, ditandai dengan noda kecoklatan. Beberapa poster iklan sudah lusuh dan terkelupas. Ini bukan halte yang ramai, hanya ada beberapa orang menunggu. Adi beringsut turun dengan hati-hati, satu tangan melindungi kepala Rizky dari pintu bus yang rendah. "Terima kasih," gumannya pada sopir. Begitu menginjak tanah, kelelahan fisik kembali menyerangnya. Berat Rizky yang awalnya terasa ringan, kini terasa seperti beban puluhan kilo. Kaki dan punggungnya pegal. Ia mencari bangku di dalam halte. Ada bangku panjang dari kayu yang dicat biru, sudah pudar dan penuh coretan. Ia duduk di ujung, dengan lega menghela napas panjang. Ia membetulkan posisi gendongan agar Rizky tidak tergencet, lalu merogoh botol air minum dari tas dan meminumnya habis-habisan. Senja mulai merayap, langit berubah warna dari jingga menjadi ungu kemerahan. Suasana tenang, hanya terdengar desir angin sore yang bertiup pelan dan suara kendaraan yang lalu lalang di jalan raya di depannya. Inilah momen pertama di hari itu di mana Adi benar-benar bisa berhenti. Tidak perlu berjalan, tidak perlu mengantri, tidak perlu berinteraksi. Hanya duduk, menatap jalanan, merasakan detak jantung Rizky yang teratur di dadanya. Pikirannya melayang. Ia teringat pada akta kelahiran yang akan jadi bukti resmi bahwa Rizky adalah anaknya dan Maya, bahwa Maya sudah tiada. Lalu ia teringat pada senyum pegawai Disduk Capil yang penuh simpati. Ia merasa kosong, tapi juga ada sedikit kelegaan karena satu beban administrasi telah selesai. Mungkin, langkah-langkah kecil seperti ini yang akan membantunya terus bergerak. Tiba-tiba, suara itu pecah. Bukan suara kendaraan, bukan suara angin. Suara tangisan. Pilu, tercekik, penuh keputusasaan. Adi menoleh ke sumber suara. Di ujung halte yang lain, terpisah sekitar 5 meter darinya, duduk sepasang lansia. Pria itu mungkin berusia sekitar 70-an, tubuhnya ringkih, mengenakan kemeja lengan panjang putih yang sudah kusam dan celana kain hitam yang sederhana. Rambutnya putih semua, tipis. Di sebelahnya, seorang wanita seusianya, mungkin istrinya, dengan ramban putihnya yang diikat rapi ke belakang, mengenakan kebaya sederhana dan kain batik lusuh. Mereka duduk berdekatan,
Tapi posisi tubuh mereka menyiratkan sesuatu yang hancur. Sang nenek memeluk tubuh sang kakek erat-erat, kepalanya tertunduk di bahu suaminya. Pundaknya naik turun tersedu-sedu. Sang kakek sendiri, matanya merah dan basah, memeluk istrinya dengan tangan kurusnya yang bergetar, namun tatapannya kosong menatap ke jalan raya, seolah tidak melihat apa-apa. Air mata mengalir deras di keriput wajahnya tanpa suara, lebih menyayat hati daripada tangisan keras. Mereka terlihat sangat terpukul. Bukan sekadar lelah atau kesal. Ini adalah kesedihan yang mendalam, yang keluar dari relung jiwa terdalam. Di depan mereka, hanya ada 2 koper kain kecil yang usang, tergeletak di lantai beton seperti barang rongsokan. Suasana tenang di halte tiba-tiba berubah menjadi muram dan berat oleh kesedihan mereka. Adi merasa tidak enak melihatnya. Rasa ingin membuang muka muncul, dia sudah punya cukup banyak masalah sendiri. Tapi, tatapan kosong sang kakek dan isak tangis sang nenek itu menusuk-nusuk hatinya. Itu adalah ekspresi kepedihan yang ia kenali terlalu baik. Ia melihatnya setiap hari di cermin. Tanpa disadari, tangannya lebih erat memeluk Rizky. Bayi itu tetap tidur, terlindung dari kesedihan di dunia luar. Adi bingung. Haruskah ia mendekat? Apa yang bisa ia lakukan? Ia bukan orang yang mudah menyapa orang asing. Tapi membiarkan 2 orang sepuh terlantar dalam keadaan seperti itu di sebuah halte pinggiran kota saat senja, itu terasa salah. Benar-benar salah. Ia melihat sekeliling. Beberapa orang lain di halte, seorang pemuda dengan earphone, seorang ibu dengan anak, juga melirik pasangan lansia itu, tapi kemudian cepat-cepat memalingkan muka, masuk ke dalam diri mereka masing-masing, ke ponsel, atau ke arah lain. Masing-masing punya urusan, pikir Adi. Tapi ia tidak bisa. Dengan usaha, ia berdiri. Kaki terasa kaku. Perlahan, ia berjalan mendekati pasangan lansia itu. Langkahnya pelan, ragu-ragu. Semakin dekat, semakin jelas kerutan wajah mereka yang dipenuhi duka, kain baju mereka yang sederhana namun bersih, dan, yang paling menyentuh, cara mereka berpegangan erat, seolah hanya satu sama lain yang mereka miliki di dunia ini. Permisi. Bapak, Ibu, suara Adi terdengar serak dan tidak percaya diri. Ada yang bisa saya bantu. Pasangan lansia itu terkejut, seperti baru menyadari kehadiran orang lain. Sang nenek mengangkat wajahnya. Mata yang bengkak dan merah itu memandang Adi dengan campuran malu, sedih, dan kebingungan. Sang kakek berusaha mengusap air matanya dengan punggung tangan yang bergetar, mencoba untuk terlihat lebih tegar. Maaf, nak, kami ganggu ya? Suara sang nenek terputus-putus oleh isakannya. Tidak sama sekali, Adi buru-buru membalas, sambil jongkok perlahan agar sejajar dengan mereka, berusaha tidak membangunkan Rizky. Saya lihat Bapak Ibu, terlihat sedang kesulitan. Apakah tersesat? Atau perlu telepon? Sang kakek menarik napas dalam-dalam, seperti mengumpulkan sisa-sisa kekuatan. Kami tidak tersesat, nak. Kami diusir. Katanya pelan. Tapi setiap kata seperti dipikul dengan berat. Diusir? Ulang Adi, bingung. Sang nenek mengangguk, air matanya kembali menetes. Dari tempat tinggal kami, kontrakan. Anak kami, mereka, kami sudah jadi beban. Ia tidak sanggup melanjutkan, memendarkan wajahnya di bahu suaminya lagi. Sang kakek memeluk istrinya lebih erat. Bukan begitu sebenarnya, Bu, katanya pada istrinya, suaranya lembut namun bergetar. Lalu ia menatap Adi. Ini salah kami juga. Kami ingin mandiri, tidak mau merepotkan. Tapi, kerjaan serabutan saya sudah tidak ada, sakit-sakitan. Sewa kontrakan tidak bisa bayar. Lalu, kami telepon anak-anak. Ada 3. Yang sulung, Dewi, di Jakarta. Yang lain di Surabaya dan Bandung juga. Kami minta tolong, mungkin bisa kami tinggal sementara, atau mereka bantu bayar kontrakan. Ia terhenti, menelan ludah. Mereka sibuk, nak. Masing-masing punya keluarga, hutang, anak sekolah. Mereka bilang, mereka tidak bisa bantu sekarang. Besok-besok. Atau saling lempar tanggung jawab. Kami paham, mereka juga susah. Tapi tadi pagi, Tuan Tanah sudah mendatangi, kunci diganti. Barang-barang kami yang sedikit itu dia keluarkan. Kami tidak punya tempat lagi. Sang nenek menambahkan dengan suara parau, kami cuma bawa ini. Ia menunjuk 2 koper kecil itu. Uang habis untuk bayar hutang sewa yang kurang. Kami coba cari anak kami yang di Bandung, tapi alamatnya kami salah,
nomor teleponnya tidak aktif. Kami cuma punya nomor Dewi di Jakarta. Kami telepon, tapi dia juga sedang ada masalah kerjaan. Suaranya terdengar tertekan. Kami tidak tega memaksa. Kami cuma bilang kami baik-baik saja. Lalu kami cuma jalan, tidak tahu mau kemana. Sang kakek menyelesaikan, matanya kembali berkaca-kaca. Sampai di sini, lelah, dan rasa sakitnya itu. Nah, rasanya seperti tidak diinginkan lagi di dunia ini. Seperti sampah. Suara akhirnya hampir tidak terdengar, pecah oleh emosi. Adi terdiam. Cerita itu seperti tamparan keras. Ia melihat dirinya dalam versi lain, rasa ditolak, tidak diinginkan, kesepian yang mendalam. Bedanya, ia masih punya Rizky, punya tujuan. Pasangan lansia ini, mereka tampak seperti dua daun kering yang terhempas, hanya bisa berpelukan menunggu angin membawa mereka entah kemana. Hatinya sakit. Tanpa pikir panjang, ia berkata, "Tidak, Bapak Ibu bukan sampah. Jangan bilang begitu." Suaranya lebih tegas dari yang ia duga. "Di sini dingin. Bapak Ibu sudah makan." Mereka menggeleng pelan, malu. Adi membuka tas gendongnya. Ia masih menyimpan 2 bungkus biskuit bayi dan sebotol air minum kecil cadangan. Ini tidak seberapa. Tapi silakan diminum dulu." Ia menyodorkan air dan biskuit. Sang kakek melihatnya, air matanya jatuh lagi. "Kamu sendiri membawa bayi, kami tidak boleh merepotkan." "Tidak merepotkan, Pak. Saya juga baru pulang. Saya punya bayi. Jadi saya tahu rasanya tidak enak kalau lapar dan tidak punya tempat." Adi meletakkan air dan biskuit di samping mereka. "Tolong diminum. Lalu kita coba telepon lagi putri Bapak Ibu, Dewi. Jelaskan sebenarnya. Mungkin tadi ada salah paham." Saat itulah, dari dalam saku sang kakek, terdengar ringtone telepon tua yang berdering keras, memecah kesunyian halte. Dering telepon dari saku sang kakek itu nyaring, lagu melodinya jadul dan bergetar, mengejutkan ketiga orang di halte yang tenggelam dalam kesedihan itu. Sang kakek terkejut, matanya membesar. Tangan kurusnya yang bergetar meraba-raba saku kemejanya, terburu-buru, seolah takut telepon itu akan berhenti sebelum ia menjawab. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengeluarkan sebuah ponsel lipat tua, layar monokromnya berkedip-kedip menyala. Tampaknya itu telepon yang hanya bisa untuk telepon dan SMS. Dengan gemetar, ia buka telepon itu dan menempelkannya di telinga. "Halo? Dewi." Adi melihat perubahan ekspresi di wajah lansia itu. Dari harap-harap cemas, menjadi makin tertekan, dan akhirnya seperti putus asa. Ia hanya mendengar sebelah percakapan. Iya, Bu, kami baik-baik saja." Tidak usah khawatir. Di halte nanti kami cari penginapan murah." "Tidak, jangan. Kamu jangan datang. Kamu sibuk, Bu. Masalah kerjamu itu." "Uang?" "Tidak, masih ada sedikit." "Jangan menangis, Dewi. Ibu baik-baik saja, Bapak juga. Kami bisa urus diri sendiri." Suara sang kakek semakin kecil, semakin tak meyakinkan. Matanya memandang istrinya yang juga mendengarkan dengan napas tertahan, air mata menetes diam-diam. Sang nenek menggeleng pelan, matanya memohon. "Jangan berbohong lagi." Adi merasa dadanya sesak. Ia melihat keputusasaan yang sama di mata mereka. Mereka ingin anaknya hadir, tapi takut menjadi beban. Sebuah dilema yang menusuk. Tiba-tiba, sang kakek terdiam mendengarkan lama, wajahnya pucat. Lalu ia berkata pelan, Iya, maafkan Bapak dan Ibu." Kemudian, tanpa kata-kata lagi, ia menutup telepon itu. Tangannya lunglai di pangkuan. Telepon itu hampir terjatuh. "Bagaimana, Pak?" tanya sang nenek. Suaranya bergetar. "Dia tahu," bisik sang kakek. "Dia bilang suaraku terdengar aneh. Dia bilang ada tetangga kontrakan yang telepon dia tadi siang, kasih tahu kalau kita diusir. Dia sudah naik kereta dari Jakarta. Sekarang lagi di dalam taksi, menuju Bandung. Tapi dia marah. Bilang kenapa kita bohongi dia. Bilang kita mempermalukannya." Air mata mengalir lagi di wajahnya yang keriput. Dia bilang, "Kenapa kita tidak datang saja ke Jakarta dari dulu?" Sang nenek menangis terseduh-seduh. "Kita tidak mau merepotkan dia, suaminya baru di PHK, anaknya masih kecil-kecil." Adi tidak tahan lagi. Ketegangan antara keinginan untuk mandiri dan kebutuhan akan bantuan, antara rasa cinta dan rasa bersalah,
Itu semua terlalu mirip dengan perasaannya sendiri. Ia merasa harus bertindak. "Bapak," ucap Adi, suaranya tegas namun penuh empati. "Boleh saya bicara dengan Mbak Dewi?" Kedua lansia itu menatapnya, bingung. Tapi dia sudah tutup telepon. "Nak, telepon lagi. Jelaskan bahwa saya yang menelepon. Saya orang di halte yang sedang menemani Bapak Ibu. Biar saya yang jelaskan situasinya. Kadang-kadang orang dari luar keluarga bisa jadi penengah yang lebih baik." Sang kakek dan nenek saling pandang. Ada keraguan di mata mereka. Tapi mungkin, dalam keputusasaan, tawaran bantuan dari seorang asing yang baik hati ini adalah satu-satunya hal yang mereka pegang. Perlahan, sang kakek membuka lagi teleponnya, mencari nomor di daftar kontak, dan menekan tombol panggil. Ia menyerahkan telepon itu pada Adi. "Tolong, Nak, katakan yang sebenarnya. Tapi jangan buat dia semakin sedih." Adi mengambil telepon tua itu. Tangannya sedikit gemetar. Ini bukan urusannya, tapi ia sudah terlanjur terjun. Derit nada panggil terdengar. Sekali, dua kali, lalu tersambung. "Halo? Bapak? Kenapa tiba-tiba telepon lagi?" Suara di seberang sana terdengar tegang, lelah, dan penuh kekhawatiran yang tersamar sebagai kekesalan. Suara seorang wanita, mungkin berusia akhir 30-an atau awal 40-an. Adi menarik napas. "Permisi, Mbak Dewi? Bukan Bapak yang bicara. Nama saya Adi Pratama. Saya sedang di halte Cibiru Taman, menemani Bapak dan Ibu. Kebetulan saya melihat mereka di sini dan mereka terlihat sangat tertekan." Diam sejenak di seberang sana. Lalu suara itu kembali, lebih waspada. "Siapa? Anda siapa? Apa yang terjadi dengan orang tua saya?" "Tenang, Mbak. Mereka secara fisik baik-baik saja, hanya lelah, lapar, dan sangat sedih. Saya sudah memberi mereka air dan sedikit makanan." Mereka menceritakan tentang masalah kontrakan dan percakapan dengan anak-anaknya. "Jadi mereka benar-benar diusir?" Suara Dewi pecah. Kekesalannya hilang, diganti kepanikan dan rasa bersalah. "Oh, Tuhan. Bapak Ibu bilang mereka baik-baik saja di telepon tadi siang. Saya sedang ada masalah besar di kantor. Proyek saya amburadul. Suami juga sedang stres cari kerja. Saya tidak bisa berpikir jernih. Saya marah karena mereka bohong." "Saya paham, Mbak. Tapi dari cerita mereka tidak bermaksud bohong. Mereka hanya tidak ingin membebani Anda dan adik-adik Anda. Mereka merasa telah menjadi beban." Suara Dewi terdengar seperti terisak. "Beban? Mereka orang tua saya. Bagaimana mungkin? Saya di mana, ya Tuhan? Saya egois sekali." "Mbak, jangan menyalahkan diri sendiri. Saya yakin ini salah paham karena keadaan yang sulit di semua pihak," kata Adi, berusaha menenangkan. Ia memandang kedua lansia yang menatapnya dengan harap-harap cemas. Rizki di dadanya bergerak sedikit, lalu tidur kembali. "Yang penting sekarang, Anda sedang di perjalanan ke sini?" "Iya. Saya sudah di Bandung. Baru turun dari taksi di dekat halte Cibiru. Tapi saya tidak tahu persis di mana haltenya. Saya lihat ada beberapa halte. Halte kami ada di sebelah timur jalan, dekat pertigaan dengan papan nama, Taman Cibiru Indah. Haltenya cat biru, atapnya ada yang bocor. Dekat pom bensin." "Ya, ada pom bensin di seberangnya." Oke, saya lihat. Saya jalan ke sana. Jangan biarkan mereka pergi. Tolong jaga mereka." Suara Dewi terburu-buru, penuh kelegaan yang campur aduk. "Tenang, Mbak. Saya akan menunggu bersama mereka sampai Anda datang. Mereka aman." Terima kasih banyak, Mas. Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana." Suaranya mulai terisak lagi. "Tidak usah. Cepatlah ke sini. Dan Mbak, saat sampai nanti, mungkin bisa peluk mereka dulu. Mereka sangat butuh itu." Iya, pasti. Saya sebentar lagi sampai." Telepon pun ditutup. Adi mengembalikan telepon itu ke sang kakek. Kedua pasangan itu memandangnya, menunggu penjelasan. Mbak Dewi sedang berjalan ke sini. Dia sudah dekat. Dia sangat khawatir dan menyesal. Dia marah tadi karena panik dan merasa dibohongi, tapi sebenarnya dia sangat menyayangi bapak ibu. Sang nenek menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis lega. Sang kakek menghela napas panjang,
seperti melepaskan beban yang sangat berat dari pundaknya. Dia datang sendiri? Dari Jakarta. Iya, Pak. Dia naik kereta tadi siang setelah ditelepon tetangga. Dia ingin menjemput Bapak Ibu. Tapi dia punya masalah. Sang nenek masih ragu. Mungkin justru inilah saatnya untuk saling membantu, Bu, kata Adi dengan lembut. Tidak selamanya orang tua yang harus kuat. Kadang, anak-anak juga perlu merasa dibutuhkan, merasa bisa melindungi orang tuanya. Dengan saling terbuka, bebannya justru bisa lebih ringan. Kata-katanya itu seperti juga ditujukan pada dirinya sendiri. Ia teringat pada mertuanya yang selalu menawarkan bantuan, dan ia sering menolak karena tak ingin merepotkan. Mungkin, ada kebenaran dalam apa yang baru saja ia ucapkan. Sekarang, suasana di halte berubah. Kesedihan yang tanpa harapan tadi mulai bercampur dengan kecemasan yang positif, menunggu pertemuan. Sang nenek mulai merapikan kebayanya, mengusap air mata dari wajahnya. Sang kakek mencoba duduk lebih tegak, menguatkan diri untuk bertemu anaknya. Adi merasa perannya berubah dari penolong menjadi pendamping yang menenangkan. Mbak Dewi bilang terima kasih banyak pada kamu. Nak, ucap sang kakek, matanya berkaca-kaca lagi, tapi kali ini mungkin karena haru. Kamu baik sekali. Sudah repot-repot dengan bayi sendiri, masih mau menolong orang tua seperti kami. Tidak apa-apa, Pak. Saya juga paham rasanya sedang berjuang sendirian, jawab Adi, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Ia melihat ke jalan, mencari tanda-tanda seorang wanita yang terburu-buru. Senja semakin dalam. Lampu jalan mulai menyala satu persatu, menerangi jalan raya dengan cahaya kuning pucat. Dinginnya malam mulai merayap, dan Adi menarik selimut tipis yang menutupi Rizky lebih rapat. Ia juga merasa lapar dan lelah, tapi urusan ini belum selesai. Ia harus memastikan pertemuan itu berjalan baik. Di tengah tunggu yang tegang namun penuh harap itu, sebuah rasa aneh muncul di hati Adi. Ia, yang tadi merasa seperti orang yang paling tidak berdaya, kini justru menjadi tumpuan harapan bagi dua orang asing. Ia, yang merasa hidupnya hancur, justru bisa menjadi jembatan penyembuhan bagi sebuah keluarga yang hampir retak. Dalam kehancurannya sendiri, ia menemukan potongan kecil dari makna baru, bahwa menolong orang lain, sekecil apapun, bisa menjadi obat sementara untuk lukanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak Maya pergi, Adi merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, hidup ini masih punya ruang untuk hal-hal baik yang tak terduga. Lampu jalan di depan halte menyala sepenuhnya, menerangi wajah-wajah yang menunggu dengan cahaya pucat. Dingin malam Bandung yang khas mulai merembes melalui pakaian tipis. Adi merasakannya dan membetulkan lagi selimut yang membungkus Rizky, memastikan bayi itu tetap hangat di gendongannya. Ia juga melihat sang nenek menggigil sedikit. Kemeja tipis sang kakek juga tak lagi cukup menahan udara malam. Bapak, Ibu, ini dingin. Kita tunggu di bagian yang agak tertutup angin. Yuk, ajak Adi, menunjuk ke sudut halte yang lebih dekat ke dinding pembatas dan agak terlindung dari tiupan angin langsung. Ia membantu mengangkat dua koper kecil itu, sangat ringan, isinya mungkin hanya beberapa helai pakaian dan kenangan, dan memindahkannya. Pasangan lansia itu mengikuti dengan patuh, masih terlihat rapuh namun sudah ada sedikit cahaya harapan di mata mereka. Sambil menunggu, keheningan yang agak canggung menyelimuti mereka. Suara lalu lintas malam menjadi latar yang konstan. Adi tahu Mbak Dewi masih butuh waktu beberapa menit, mungkin lebih lama jika ia tersasar. Untuk mengisi waktu dan menjaga agar pasangan lansia itu tidak tenggelam kembali dalam kecemasan, Adi memutuskan untuk mengajak bicara. Tidak tentang masalah mereka, tapi tentang sesuatu yang netral. Bapak Ibu asli Bandung, tanyanya, duduk di bangku kayu di sebelah mereka. Sang kakek, yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Darmana, 70. Dan istrinya, Bu Enok, 68, mengangguk. Asli Sukajadi, Nak, jawab Pak Darmana, suaranya sudah lebih tenang. Dulu saya kerja di percetakan. 9 tahun lalu pensiun. Anak-anak pada merantau, istri saya juga sudah tidak ada orang tua. Rumah warisan kecil di Sukajadi itu kami jual dulu pikiran pendek, buat bagi-bagi ke anak-anak modal usaha dan bayar uang muka rumah mereka. Kami pikir kami masih bisa kerja, bisa kontrak saja. Ia tersenyum getir. Ternyata tubuh tidak bisa dibohongi. Penyakit asam urat, rematik, mata rabun. Kerja serabutan sebagai penjaga parkir atau tenaga kebersihan tidak ada yang mau terima. Bu Enok menambahkan dengan suara lemah. Saya dulu jahit, Nak. Tangan saya sekarang kalau lama menjahit gemetar, mata juga tidak jelas. Jahitan jadi berantakan. Ditolak pelanggan.
Adi mendengarkan dengan hati berat. Ini adalah ketakutan tersembunyi banyak orang, menjadi tak berguna secara ekonomi di usia senja. Tapi bapak ibu punya 3 anak yang sudah berkeluarga. Itu prestasi yang besar, ujarnya, mencoba memberikan sudut pandang lain. Betul, nak. Kami bangga sekali, kata Bu Enok, matanya berbinar sebentar. Dewi, si sulung, anaknya pinter. Sekarang di Jakarta kerja di bank. Tapi hidupnya tidak mudah, banyak tuntutan. Lalu si tengah, Anton, di Surabaya kerja di kapal. Bulanan jarang pulang, tanggung jawabnya besar. Si bungsu, Rian, di sini Bandung, kerja sales. Dia yang paling dekat, tapi hidupnya juga pas-pasan. Cicilan motor, anak 2. Pak Darmana menghela napas. Kami paham, nak. Zaman sekarang susah. Harga semua naik, gaji susah naik. Mereka punya tanggungan sendiri. Kami tidak mau seperti beban mati yang digotong-gotong. Makanya kami coba mandiri. Tapi, ternyata kami salah. Kami malah membuat mereka malu dengan keadaan kami seperti ini. Air mata kembali menggenang di matanya, tapi kali ini ia berusaha menahannya. Adi merasakan resonansi yang dalam. Saya juga sedang belajar, Pak. Tentang menerima bahwa kita tidak selalu harus kuat sendirian. Ia menatap Rizky yang masih tidur. Istri saya meninggal 3 bulan lalu, saat melahirkan Rizky ini. Kedua lansia itu terkesiap. Pandangan mereka beralih dari wajah Adi yang lelah ke bayi yang tertidur di dadanya. Empati yang mendalam dan pengertian langsung terpancar dari wajah mereka yang keriput. Oh, nak, maafkan kami. Kami hanya sibuk dengan masalah kami sendiri, tidak melihat beban yang kamu pikul, ucap Bu Enok, suaranya bergetar. Tangannya yang kurus dan bergetar ragu-ragu terulur, seolah ingin menyentuh Adi, tapi takut menyinggung. Tidak apa-apa, Bu. Adi tersenyum kecil, getir. Mungkin justru karena itu saya bisa mengerti betapa berharganya sebuah keluarga, betapa berharganya memiliki orang-orang yang masih bisa kita jangkau, meski terkadang rasanya sulit. Ia memandang mereka. Bapak ibu masih punya satu sama lain. Itu berharga sekali. Pak Darmana memandang istrinya, dan mereka saling menggenggam tangan erat. Iya, nak. Selama ini hanya kami berdua yang saling mengerti. Tapi kadang, pelukan anak dan cucu, itu rasanya berbeda. Bapak ibu pasti rindu cucu-cucu ya? Tanya Adi. Wajah mereka langsung bersinar. Oh, iya. Bu Enok bersemangat, sejenak lupa pada kesedihan. Cucu kami ada 5. Yang paling kecil, anaknya Rian, baru umur setahun. Lucu sekali, nak. Tapi, kami jarang ketemu. Jarak dan kesibukan mereka. Semangat itu meredup lagi. Adi membayangkan kesepian mereka di kontrakan kecil, mungkin hanya berdua, merindukan suara tawa anak-anak. Ia teringat pada kesepiannya sendiri di apartemen. Mungkin setelah ini, dengan komunikasi yang lebih terbuka, bapak ibu bisa lebih sering ketemu. Tidak harus tinggal serumah, tapi mungkin bisa seminggu sekali berkumpul, atau anak-anak yang bergiliran menjenguk. Kami tidak mau merepotkan. Tapi anak-anak juga butuh kehadiran orang tua, Pak, potong Adi lembut. Butuh mendengar cerita, butuh nasihat yang tidak menghakimi, butuh merasa bahwa mereka masih punya akar. Saya kehilangan orang tua saya sudah lama. Sekarang, mertua saya di Garut. Kadang saat mereka telepon, sekadar menanyakan kabar Rizky, itu memberi kekuatan. Percakapan itu mengalir pelan, dalam keheningan malam yang ditemani gemuruh kendaraan sesekali. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, masakan Bu Enok yang terkenal enak, hobi Pak Darmana memelihara burung kicau dulu, tentang Bandung yang sudah berubah. Adi pun bercerita sedikit tentang Maya, tentang betapa ia mencintai senja di Bandung, tentang harapannya untuk Rizky. Di tengah percakapan, tiba-tiba Rizky menggerakkan tubuh kecilnya dan mulai merengek, tanda ia akan bangun dan mungkin lapar. Adi segera bersiap. Permisi, Pak, Bu. Rizky mau bangun. Saya buatkan susu dulu. Ia membuka tas, mengambil termos dan botol susu dengan gerakan yang sudah lebih lancar. Di bawah cahaya lampu jalan, ia menakar susu dengan konsentrasi. Pak Darmana dan Bu Enok memperhatikannya dengan penuh kasih, seperti memandang seorang cucu mereka sendiri. Kamu sudah jadi ayah yang baik, nak, bisik Pak Darmana. Dilihat dari caramu merawat bayi itu, penuh kesabaran. Adi tersenyum, rasa haru menyelinap. Masih banyak belajar, Pak. Ia menyuapi Rizky yang sudah membuka mata,
menatap sekeliling dengan bingung sebelum mulutnya menemukan Dot dan mulai menghisap lahap. Bu Enok menggeleng-geleng pelan. Dulu suami saya juga begitu, gugup sekali gendong anak pertama. Sampai jatuh-jatuhan. Pak Darmana tersenyum malu, mengangguk. Kenangan manis itu sejenak menghangatkan suasana. Saat Rizky selesai minum dan kembali tertidur, kelelahan seharian membuatnya mudah tidur. Suara langkah cepat dan terburu-buru mendekat dari arah trotoar. Ketiganya menoleh hampir bersamaan. Seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah lelah dan penuh kecemasan, rambut sedikit terurai, mengenakan kemeja kantor dan celana hitam sederhana, berlari-lari kecil menghampiri halte. Matanya menyapu area, dan ketika melihat Pak Darmana dan Bu Enok, air matanya langsung meledak. Bapak, Ibu, itu Dewi. Ia berlari menghampiri, dan tanpa kata-kata lagi, ia merengkuh kedua orang tuanya dalam pelukan yang sangat kuat, seperti takut mereka menghilang. Tubuhnya terguncang-guncang oleh isakan tangis yang dalam. Maafkan saya, saya ibu yang buruk, anak yang buruk. Tangisnya tersedu-sedu di antara pelukan. Pak Darmana dan Bu Enok, yang juga sudah menangis, hanya bisa memeluk balik anak sulung mereka, menepuk-nepuk punggungnya. Sudah. Ibu maafin. Bapak juga. Kamu bukan anak yang buruk. Kamu anak yang baik. Kami yang salah, kami yang mempersulit, bisik Bu Enok di antara isakannya. Adi berdiri sedikit menjauh, memberikan ruang pada momen reunifikasi yang sangat privat dan emosional itu. Ia memandang dengan hati berdesir. Adegan itu adalah gambaran nyata dari cinta keluarga yang terluka tapi masih hidup, yang berusaha diperbaiki. Ia merasa seperti mengintip ke dalam sebuah kisah yang bukan miliknya, namun entah bagaimana, menyentuh bagian paling dalam dari jiwanya yang sendiri. Setelah beberapa saat pelukan dan tangisan yang melelahkan namun menyembuhkan, Dewi akhirnya menarik diri, masih memegangi tangan kedua orang tuanya. Matanya yang bengkak kemudian beralih ke Adi, yang berdiri dengan Rizky di gendongan. Anda, Mas Adi? Tanyanya, suaranya serak. Adi mengangguk. Iya, Mbak Dewi. Dewi melepaskan pegangan pada orang tuanya, lalu menghampiri Adi. Sebelum Adi sempat bereaksi, wanita itu membungkuk rendah, hampir hendak sungkem. Terima kasih banyak. Anda adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk orang tua saya hari ini. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Adi buru-buru mencegahnya dengan tangan bebasnya. Jangan, Mbak. Saya hanya kebetulan lewat dan membantu. Yang penting sekarang Bapak Ibu sudah ketemu Anda. Dewi berdiri, mengusap air matanya. Tanpa Anda, mungkin saya masih marah-marah di telepon, atau orang tua saya akan pergi entah kemana karena malu. Anda yang menjadi penengah. Ia melihat Rizky. Ini anak Anda? Cantik sekali. Dan Anda sendirian membawanya. Iya, jawab Adi singkat, tidak ingin fokus beralih padanya. Dewi memandangnya dengan penuh pengertian, rasa hormat, dan empati yang dalam. Anda kuat sekali, Mas. Saya yang punya support system masih merasa kewalahan, apalagi Anda. Ia menarik napas. Saya sudah pesan taksi online. Saya akan bawa orang tua saya ke rumah saya dulu di Jakarta. Besok kita urus semuanya, cari solusi yang terbaik. Tapi, boleh saya minta kontak Anda? Saya ingin bisa membalas kebaikan Anda suatu saat nanti. Adi awalnya menolak, merasa tidak perlu. Tapi melihat mata Dewi yang tulus, dan mungkin juga karena dorongan hatinya yang merasa ada ikatan kecil yang telah terbentuk malam ini, ia akhirnya memberikan nomor teleponnya. Saat taksi yang dipesan Dewi tiba, mereka mengucapkan selamat tinggal. Pak Darmana dan Bu Enok sekali lagi memegangi tangan Adi, mengucapkan terima kasih yang tak habis-habisnya, dengan mata berkaca-kaca. Semoga kamu dan bayi itu diberkahi. Nak, kamu orang baik. Istri kamu pasti tersenyum bangga dari surga, kata Bu Enok, menepuk punggung Adi. Kata-kata itu menyentuh relung hatinya yang paling lembut. Adi hanya bisa mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Dia menyaksikan mereka memasukkan koper kecil ke bagasi, lalu masuk ke taksi satu persatu. Dewi duduk di depan, masih melambaikan tangan. Pak Darmana dan Bu Enok di belakang. Wajah mereka yang terlihat melalui jendela sudah jauh lebih tenang, meski masih ada bekas air mata. Taksi pun melaju, menyusuri jalan raya, lampu belakangnya semakin kecil dan akhirnya menghilang di tikungan. Adi berdiri sendirian di halte yang tiba-tiba terasa sangat sepi dan besar. Dingin malam kembali ia rasakan sepenuhnya. Rizky bergerak-gerak dalam tidurnya. Pertemuan singkat yang intens itu telah usai.
Ia kembali ke dunianya, seorang diri, seorang ayah tunggal, dengan perjalanan pulang yang masih harus diselesaikan. Namun, sesuatu telah berubah. Rasa hampa di dadanya tidak lagi terasa sesepi dan sesakit tadi. Ia baru saja menjadi saksi, dan sedikit bagian, dari sebuah rekonsiliasi. Ia telah menggunakan lukanya sendiri untuk memahami luka orang lain, dan dalam prosesnya, lukanya sendiri terasa sedikit lebih ringan. Ia telah mengingatkan orang lain tentang pentingnya keluarga, dan secara tidak langsung, juga mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Ia masih punya Rizky, punya mertua, punya Ibu Sri. Dengan langkah yang lebih ringan meski tubuh masih lelah, Adi berjalan ke pinggir jalan, mengangkat tangan untuk memanggil ojek online yang akan membawanya pulang ke apartemen kecilnya. Petualangan hari ini hampir berakhir. Dan dalam hati kecilnya, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, ada benih kecil kedamaian, yang tumbuh dari tanah kesedihan, disiram oleh air mata orang lain yang akhirnya berubah menjadi air mata pemulihan. Ia belum sembuh, tapi mungkin, ia mulai belajar untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga bernapas lagi. Taksi yang membawa Dewi dan orang tuanya telah lama menghilang, namun bayangannya seolah masih membekas di retina Adi. Halte Cibiru Taman kembali menjadi ruang transisi yang sunyi, hanya ditemani dengungan lampu jalan dan sesekali deru kendaraan malam. Dingin mulai meresap lebih dalam. Adi merapatkan jaketnya dan memastikan Rizky tertutup rapat. Keheningan pasca kehebohan emosional tadi terasa nyata, hampir fisik. Dengan tubuh yang lelah hingga ke tulang, Adi berjalan ke tepi trotoar. Ia mengeluarkan ponselnya, jari-jari yang kaku mengetik aplikasi ojek online. Ia memesan ride ke alamat apartemennya. Sementara menunggu, ia duduk kembali di bangku halte, memandangi jalanan yang lalu lalang. Pikirannya berputar-putar pada peristiwa yang baru saja ia alami. Ia teringat pada pelukan erat antara Dewi dan orang tuanya. Bukan sekadar pelukan biasa, tapi pelukan yang penuh penyesalan, pengampunan, dan sebuah janji untuk memulai kembali. Ia ingat bagaimana Dewi, wanita karir yang tampak tegar itu, hancur lebur dalam pelukan orang tuanya, berubah menjadi seorang anak yang ketakutan dan menyesal. Ia ingat bagaimana Pak Darmana dan Bu Enok, yang tadi tampak seperti 2 daun kering terhempas, seolah mendapatkan kembali sedikit kekuatan hanya dengan sentuhan anak mereka. Pertemuan itu bukanlah akhir dari masalah mereka. Masih ada urusan tempat tinggal, finansial, komunikasi dengan anak-anak yang lain, tetapi itu adalah awal yang penting. Awal dari dialog yang jujur, dari pengakuan bahwa mereka semua, di setiap generasi, sedang berjuang. Adi menatap Rizky yang masih tertidur pulas. Wajah bayi itu begitu damai, tak tersentuh oleh kompleksitas emosi dunia dewasa. "Kamu nanti akan bagaimana ya, sayang?" bisiknya. "Apa papa bisa menjadi orang tua yang cukup baik? Apa papa bisa membuatmu merasa dicintai dan aman, tanpa harus memikul beban kesedihan papa?" Pertanyaan-pertanyaan itu selalu ada, tetapi malam ini, ia memandangnya dengan sedikit lebih tenang. Ia baru saja melihat bahwa pengasuhan dan keluarga adalah proses yang tak pernah benar-benar selesai, penuh dengan kesalahpahaman dan luka, tetapi juga dengan potensi untuk memaafkan dan memperbaiki. Sebuah sepeda motor berwarna hijau terang dengan kotak di belakangnya mendekat dan berhenti. Pengendaranya, seorang pria muda dengan jaket tebal, mengecek nomor pesanan. "Adi, ke Buah Batu?" tanyanya. "Ya, betul," jawab Adi sambil berdiri. Ia memastikan gendongan Rizky sudah terikat kuat dan aman. Naik ke atas motor ojek dengan bayi di gendongan adalah tantangan baru, tetapi ia sudah lebih berpengalaman. Ia duduk di belakang dengan hati-hati. Satu tangan melingkari pinggang driver, satu tangan lagi memangku dan melindungi Rizky. Perjalanan pulang terasa berbeda. Angin malam yang menerpa wajahnya terasa segar, membersihkan sisa-sisa kepenatan dan emosi yang menggumpal tadi. Lampu-lampu kota Bandung berkelap-kelip di kejauhan. Ia melewati jalan-jalan yang tadi pagi ia lalui dengan penuh kecemasan. Kini, kecemasan itu telah berubah menjadi sebuah kelelahan yang dalam, namun juga ada rasa kepenuhan yang aneh. Ia tiba di depan kompleks apartemennya. Setelah membayar dan mengucapkan terima kasih, ia berjalan pelan menuju lobi. Penjaga malam, Pak Dodo, yang biasanya hanya mengangguk, kali ini tersenyum. "Pulang telat hari ini, Mas Adi. Bayinya baik-baik saja?" "Alhamdulillah baik, Pak. Urusan ke kota agak lama," jawab Adi dengan senyuman kecil. Sapaan sederhana itu terasa hangat. Saat ia membuka pintu apartemennya, keheningan dan kegelapan langsung menyambutnya. Namun, malam ini, kesepian itu tidak terasa semenyakitkan biasanya. Ia menyalakan lampu, melepaskan sepatu, dan dengan hati-hati melepas gendongan.
Rizky mengerang kecil namun tetap tidur. Dengan gerakan terlatih, Adi meletakkannya di boks bayi, menidurkan dengan selimut tipis. Ia berdiri di sana sejenak, hanya menatap buah hatinya bernapas dengan tenang. Rutinitas malam dilakukannya, mensterilkan botol susu, menyiapkan susu formula untuk jaga-jaga Rizky bangun tengah malam, membereskan isi tas gendong. Namun, pikirannya tidak bisa lepas dari kejadian di halte. Ia membayangkan apa yang terjadi pada keluarga Darmana sekarang. Apakah mereka sudah sampai di rumah Dewi? Apakah mereka sedang duduk bersama, minum teh hangat, membicarakan masa depan dengan lebih terbuka? Ia juga teringat kata-kata terakhir Bu Enok, "Istri kamu pasti tersenyum banggu dari surga." Kalimat itu mengendap di hatinya. Selama ini, ia selalu membayangkan Maya sedang sedih meninggalkannya, atau mungkin kecewa karena ia tidak bisa menjaga dirinya dengan baik. Tapi bayangan Maya tersenyum bangga itu adalah gambaran yang baru. Dan entah mengapa, gambaran itu terasa lebih nyaman, lebih menyembuhkan. Setelah semua beres, Adi mandi air hangat. Air itu meluruhkan pegal di otot-ototnya. Ia berdiri lama di bawah guyuran air, membiarkan pikiran dan perasaannya mengalir bebas. Ia menangis lagi, tapi kali ini tangisannya pelan, seperti pelimpahan kelelahan dan keharuan, bukan lagi ratapan kesedihan yang tanpa harapan. Usai mandi, ia duduk di sofa, memandangi foto Maya di rak. "Aku bertemu dengan orang-orang malam ini, Me," bisiknya, seolah-olah Maya ada di sana. Mereka tersesat, seperti aku. Tapi mereka menemukan jalan pulang. Melalui anak mereka. Ia menarik napas. Aku membantu mereka sedikit. Dan dengan membantu mereka, aku merasa seperti sedikit lebih hidup lagi. Seperti ada gunanya. Tidak ada jawaban, tentu saja. Hanya senyuman Maya yang abadi dalam bingkai foto. Tapi malam ini, senyuman itu seolah terlihat lebih hangat, lebih mengerti. Ponselnya bergetar sekali. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Mas Adi, ini Dewi. Kami sudah sampai di rumah dengan selamat. Orang tua saya sudah makan dan sedang istirahat. Terima kasih sekali lagi dari lubuk hati saya yang paling dalam. Anda telah mengajarkan kami pelajaran berharga tentang keluarga dan komunikasi. Semoga kebaikan Anda dibalas berlipat ganda. Saya akan beri kabar lagi besok. Selamat malam dan beristirahatlah." Membaca pesan itu, sebuah kehangatan yang lembut menyebar di dada Adi. Ia tidak sendirian dalam mengingat malam ini. Kebaikan kecilnya telah menyentuh hidup orang lain, dan mereka mengapresiasinya. Ia membalas dengan singkat, "Alhamdulillah selamat sampai. Tidak perlu berlebihan, Mbak. Yang penting Bapak Ibu baik. Selamat beristirahat." Ia berbaring di sofa, mata menatap langit-langit. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya jernih. Ia memutar kembali perjalanan panjang hari ini, dari apartemen dengan kecemasan, ke kantor di Sdukcapil yang penuh dengan kenangan pahit, ke taman di mana ia hampir menyerah, hingga ke halte tempat ia menemukan makna baru dalam kepedihan orang lain. Ia menyadari sesuatu. Selama 3 bulan ini, ia terkurung dalam penjaranya sendiri, penjara kesedihan, rasa bersalah, dan ketakutan. Dunia di luar dirinya seolah kabur, tidak relevan. Malam ini, dengan terpaksa keluar dari fokus pada dirinya sendiri untuk membantu Pak Darmana dan Bu Enok, ia justru mendapatkan perspektif. Ia melihat bahwa penderitaan adalah universal, tetapi begitu pula dengan kapasitas untuk peduli dan saling menolong. Ia melihat bahwa sebagai seorang ayah, perannya bukan hanya tentang bertahan untuk Rizky, tapi juga tentang menjadi contoh. Contoh tentang apa? Tentang ketahanan, tentu. Tapi juga tentang belas kasih. Tentang membuka hati meski hati sendiri sedang terluka. Rizky menangis kecil, tanda minta minum tengah malam. Adi bangun dengan tenang, bukan dengan gerakan terburu-buru dan penuh stres seperti biasanya. Ia menyiapkan susu, menggendong Rizky, dan menyusuinya di kursi santai dekat jendela. Di luar, Bandung tidur. Hanya beberapa lampu yang masih berjaga. Sambil menimang-nimang Rizky yang menghisap botolnya, Adi memandangi kota. Ia teringat pada ikatan kecil yang baru terbentuk, dengan keluarga Darmana. Mungkin mereka tidak akan menjadi bagian dari hidupnya sehari-hari, tetapi pertemuan itu adalah sebuah tanda. Tanda bahwa hidup masih berjalan, bahwa pertemuan-pertemuan tak terduga masih mungkin, bahwa koneksi manusiawi masih bisa terjadi bahkan di saat-saat tergelap. Setelah Rizky selesai dan kembali tertidur, Adi meletakkannya dengan lembut. Kali ini, ia tidak langsung kembali ke sofa. Ia berdiri di depan jendela lama, merenung. Mungkin besok,
gumamnya pada dirinya sendiri. Aku akan telepon mertua. Ajak mereka menginap di sini beberapa hari. Rizky perlu mengenal kakek neneknya. Dan aku butuh mereka. Ibu Sri, aku akan terima lebih sering tawaran makannya. Dan mungkin aku bisa mulai masak lagi, pelan-pelan. Untuk Rizky nanti. Dunia itu luas, dan meski tanpamu, Me, aku harus belajar berjalan lagi. Bukan untuk melupakan, tapi untuk membawa cintamu dalam cara yang baru. Dalam cara Rizky tertawa nanti, dalam cara aku menolong orang lain, dalam cara aku mengenangmu dengan lebih damai. Keputusannya untuk mengurus akta kelahiran hari ini, yang awalnya terasa seperti tugas administratif yang menyakitkan, kini terasa seperti langkah simbolis pertama. Langkah untuk mengakui Rizky, mengakui kehilangannya, dan mulai mencatat perjalanan mereka dari titik itu. Ia akhirnya berbaring di tempat tidur, di sisi yang biasanya kosong. Malam ini, ia tidak merasa sesepi biasanya. Ia merasa ditemani oleh kenangan yang lebih lembut, oleh rasa syukur yang samar-samar karena bisa menjadi bagian dari penyembuhan sebuah keluarga malam ini, dan oleh kehadiran Rizky yang bernapas tenang di box sebelahnya. Sebelum tidur, satu pikiran terakhir melintas. Ia belum pulih. Tapi mungkin, untuk pertama kalinya, ia merasa berada di jalan yang menuju ke arah sana. Jalan itu masih panjang dan berliku, tetapi setidaknya, ia telah menemukan sebuah halte di perjalanan, sebuah halte di pinggiran Bandung, di mana dia belajar bahwa bahkan di tengah keterlantaran dan kesedihannya sendiri, masih ada ruang untuk menjadi tempat berlabuh bagi orang lain. Dan dengan menjadi tempat berlabuh, secara tak terduga, ia sendiri merasa sedikit lebih tertambat ke kehidupan. Dengan perasaan itu, Adi pun terlelap, tidur yang lebih nyenyak daripada yang ia alami dalam 3 bulan terakhir. Di luar, langit Bandung yang kelam mulai dihiasi bintang-bintang yang samar, menerangi malam dengan cahaya yang lembut dan penuh harap. Fajar menyingsing dengan lembut di balik bukit-bukit timur Bandung, menyapu langit dengan warna-warna pastel, merah muda, jingga pucat, dan ungu muda. Cahaya itu menyelinap melalui celah tirai jendela apartemen Adi, melukis garis-garis hangat di lantai. Adi terbangun bukan karena tangisan Rizky, melainkan karena sinar itu sendiri yang jatuh di wajahnya. Ia membuka mata, merasa sebuah keheningan yang tidak biasa. Tubuhnya masih lelah, namun ada kualitas berbeda pada kelelahan itu. Bukan kelelahan tanpa harapan, melainkan kelelahan setelah melakukan sesuatu yang berarti. Ia menoleh ke box. Rizky masih tertidur, perutnya naik turun dengan ritme teratur. Biasanya, Adi akan segera bangun, cemas memeriksa apakah bayinya baik-baik. Pagi ini, ia membiarkan dirinya berbaring beberapa menit lagi, mendengarkan suara kota yang mulai bangun, kicau burung di pohon dekat jendela, suara mesin mobil pertama yang lewat, dan dari suatu tempat, suara azan subuh yang samar-samar. Ketika Rizky akhirnya bergerak dan mengeluarkan suara rengekan kecil, Adi bangun dengan tenang. "Pagi, sayang," bisiknya, mengangkat bayi itu dan mencium lembut pipinya yang montok. Rutinitas pagi dimulai, popok, susu, mandi. Namun, ada kelambatan yang disengaja dalam gerakannya hari ini. Ia tidak terburu-buru. Saat memandikan Rizky di bak kecil, ia memperhatikan betapa bayi itu kini sudah bisa menendang-nendang air dengan riang, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Sebuah tawa kecil, seperti cekikan bahagia, keluar dari mulut Rizky. Itu adalah suara yang langka dan indah. Adi tersenyum, sebuah senyuman yang tulus dan hangat yang telah lama tidak menghiasi wajahnya. "Kamu senang ya, Nak?" Airnya hangat, gumannya, menyiram punggung Rizky dengan lembut. Setelah selesai dan mereka berdua sudah berpakaian bersih, Adi menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya sendiri, roti panggang dan telur mata sapi. Ia duduk makan sambil memangku Rizky yang sudah kenyang dan sedang asyik memperhatikan mainan gantung berwarna-warni. Sinar matahari pagi membanjiri ruang tengah kecil itu, membuat segala sesuatu tampak lebih cerah, lebih bersih. Pukul 8 pagi, teleponnya berdering. Dari layar terpampang foto mertuanya, Pak Dharma dan Bu Ani. Biasanya, Adi akan merasa sedikit sesak sebelum mengangkat, rasa bersalah karena tidak menjadi menantu yang cukup baik, karena merepotkan mereka. Hari ini, ia mengangkat telepon dengan perasaan lebih ringan. "Selamat pagi, Bu," sapanya. "Selamat pagi, Adi, Nak. Gimana kabar kalian berdua? Rizky sehat?" tanya Bu Ani, suaranya seperti biasa penuh kehangatan. "Alhamdulillah sehat, Bu. Baru aja mandi dan makan. Malam tidurnya lumayan." Ia bercerita tentang perjalanan ke Disduk Capil kemarin, tentang keberhasilannya mendapatkan akta. Ia juga, untuk pertama kalinya,
menceritakan dengan ringan tentang pertemuannya dengan Pak Darmana dan Bu Enok di halte. Aku cuma bantu sedikit, Bu. Tapi senang bisa lihat mereka ketemu lagi sama anaknya. Bu Ani terdiam sejenak di seberang. Lalu suaranya terdengar bergetar. Itu bagus, Nak. Itu bagus sekali. Kamu sudah bisa melihat di luar kesedihanmu sendiri. Ibu bangga. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti sebuah pengakuan yang dalam. Ibu dan bapak di sini pengin sekali ketemu Rizky. Kalau kamu tidak keberatan, mungkin minggu depan kami bisa naik ke Bandung? Menginap beberapa hari? Bantu jaga Rizky, masakin kamu. Kamu pasti lelah. Tawaran yang biasanya langsung ia tolak dengan halus, hari ini ia pertimbangkan. Ia melihat Rizky, lalu memandang apartemen yang sunyi. Iya, Bu. Aku rasa itu ide bagus. Rizky perlu dekat sama kakek neneknya. Dan aku kangen masakan ibu. Pengakuan jujur itu keluar dengan mudah. Kegembiraan di seberang telepon begitu nyata. Mereka segera membuat rencana, dan percakapan yang biasanya pendek, hari ini berlangsung lebih lama. Saat menutup telepon, Adi merasa seolah sebuah beban telah diangkat dari pundaknya. Ia tidak harus melawan arus sendirian. Sepanjang pagi, ia membereskan apartemen dengan energi baru. Ia bahkan membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara segar dan matahari masuk. Saat sedang menyapu, ponselnya kembali berdering. Sebuah pesan dari Dewi. Selamat pagi, Mas Adi. Semoga Anda dan buah hati sehat. Ingin mengabari bahwa setelah berbicara panjang dengan orang tua dan adik-adik via telepon, kami memutuskan, orang tua akan tinggal bergilir di rumah kami bertiga. Dimulai dari rumah saya di Jakarta dulu selama beberapa bulan. Anton, adik di Surabaya, dan Rian, di Bandung, akan ikut menanggung biaya hidup dan mengatur jadwal kunjungan. Kami sepakat untuk komunikasi rutin setiap minggu. Ini semua berkat momen di halte kemarin yang membuka mata kami. Sekali lagi terima kasih. Jika suatu saat ke Jakarta, rumah kami terbuka untuk Anda. Salam hangat juga untuk si kecil Rizky. Membaca pesan itu, Adi merasa dadanya lapang. Masalah rumit itu menemukan solusi. Bukan solusi yang sempurna, tetapi solusi yang manusiawi, penuh kompromi dan pengertian. Ia membalas dengan doa dan harapan baik untuk mereka semua. Pukul 11, Ibu Sri mengetuk pintu membawa sayur sop dan tempe goreng. Loh, Adi, kok terang-terangan apartemennya? Jarang-jarang, sambutnya. Iya, Bu. Cuci kasur dan tirai sedikit, jawab Adi yang sedang menjemur selimut Rizky di balkon kecil. Ia mengajak Ibu Sri masuk, dan sambil menyuapi Rizky bubur saring, ia bercerita tentang petualangannya kemarin, termasuk pertemuannya dengan pasangan lansia. Ibu Sri mendengarkan dengan mata berbinar, sesekali mengangguk penuh arti. Kamu tahu, Nak, kata Ibu Sri setelah Adi selesai bercerita. Kadang-kadang, Tuhan kasih kita ujian bukan cuma untuk dilihat kita kuat atau enggak, tapi juga untuk dilihat kita masih punya hati buat peduli sama orang lain atau enggak. Kamu lulus ujian itu kemarin. Kalimat sederhana dari tetangga tua itu terasa seperti peneguhan. Mungkin memang begitu. Saat sore tiba, udara cerah dan sejuk. Adi melihat Rizky yang sudah bangun dari tidur siangnya dengan mata yang segar. Sebuah ide muncul. Ayo, kita jalan-jalan ke taman dekat sini, yuk, katanya pada Rizky. Ia memakaikan baju yang nyaman, memasangnya ke gendongan depan, dan membawa tas kecil berisi popok dan susu cadangan. Taman perumahan itu hanya berjarak 5 menit jalan kaki. Tidak besar, tetapi hijau, dengan beberapa bangku dan ayunan anak-anak. Di sana, beberapa ibu muda sedang mengasuh anak mereka, seorang kakek sedang jalan-jalan dengan anjingnya, dan beberapa remaja bermain skateboard di lapangan paving block. Adi duduk di sebuah bangku di bawah pohon yang rindang. Ia mengamati sekeliling. Sebuah keluarga muda, ayah, ibu, dan seorang balita, sedang bermain gelembung sabun. Tawa anak itu riang. Dulu, pemandangan seperti ini akan membuatnya sakit hati, membuatnya membuang muka. Hari ini, ia memperhatikannya. Ya, masih ada rasa getir. Rasa, itu seharusnya aku dan Maya. Tapi rasa itu tidak lagi mendominasi. Ia juga bisa melihat keindahan dalam kebahagiaan orang lain. Ia bisa tersenyum kecil melihat si balita berlari mengejar gelembung. Rizky di gendongannya mengamati dunia dengan mata yang membelalak. Tangannya yang mungil meraih-raih ke arah daun yang bergoyang. Adi membawanya mendekati sebuah bunga berwarna cerah. Ini bunga, sayang. Lihat, warnanya merah.
Seorang ibu muda yang duduk tidak jauh darinya tersenyum. Bayinya lucu sekali. Umur berapa? 3 bulan, jawab Adi, kali ini tidak kaku. Wah, masih mungil. Anak saya dulu segitu juga. Sekarang udah 2 tahun, lari ke sana kemari, keluh ibu itu, namun wajahnya penuh kasih. Mereka berbincang sebentar tentang tips merawat bayi. Percakapan ringan, biasa saja. Namun bagi Adi, ini adalah interaksi normal pertama dengan orang asing sebagai seorang ayah, tanpa beban rasa bersalah yang melumpuhkan. Ia merasa biasa saja. Dan, biasa saja, itu adalah sebuah kemewahan baginya saat ini. Saat matahari sore mulai berwarna keemasan, Adi memutuskan pulang. Ia berjalan perlahan, menikmati angin sepau-sepau. Di benaknya, ia merencanakan esok, mungkin ia akan mulai mencari informasi tentang kerja freelance yang bisa ia lakukan dari rumah. Atau mungkin ia akan mulai mencatat perkembangan Rizky dalam buku diari kecil, untuk nanti bisa ia ceritakan pada Rizky saat besar, dan pada Maya, dalam doa-doanya. Sampai di apartemen, saat ia sedang memanaskan susu untuk Rizky, matanya kembali tertuju pada foto Maya. Kamu lihat, Me? Hari ini kami ke taman. Rizky suka lihat bunga. Aku mulai bisa bernapas lagi. Air mata masih muncul, tetapi kali ini rasanya lebih bersih. Seperti hujan yang membasahi bumi yang gersang, menyiapkannya untuk menumbuhkan sesuatu yang baru. Malam itu, setelah Rizky tertidur, Adi tidak langsung tergeletak lelah di sofa. Ia berdiri di balkon kecil, memandangi gemerlap lampu kota Bandung. Pikirannya tenang. Perjalanan di halte kemarin bukan lagi sekadar memori sedih. Itu adalah sebuah titik balik. Ia telah menjadi jembatan bagi sebuah keluarga, dan tanpa disadari, jembatan itu juga membawanya keluar dari pulau kesendiriannya. Hidupnya masih panjang. Akan ada hari-hari di mana kesedihan akan menyeruak kembali dengan kuat. Akan ada tantangan sebagai ayah tunggal yang akan membuatnya frustasi. Tapi setelah malam di halte Cibiru Taman, setelah menjadi saksi nyata dari kekuatan pelukan dan kata-kata yang jujur, Adi tahu satu hal, ia tidak ingin sekadar bertahan hidup untuk Rizky. Ia ingin hidup bersamanya. Hidup dengan membawa cinta pada Maya sebagai sumber kekuatan, bukan sebagai kuburan kenangan. Ia mengambil ponselnya, membuka galeri foto lama. Ada video pendek Maya saat hamil besar, tertawa geli karena Rizky menendang-nendang perutnya. Adi memutarnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menangis terseduh-seduh. Ia tersenyum. Sedih, iya. Tapi juga penuh rasa syukur karena pernah memiliki cinta seperti itu. Terima kasih, Me. Bisiknya pada bintang-bintang di langit Bandung yang kelam. Aku akan jaga Rizky dengan baik. Dan aku akan coba membuka hati lagi, perlahan-lahan. Untuk dia, dan mungkin, suatu hari nanti, untuk dunia. Dari dalam apartemen, Rizky menggerakkan tubuh kecilnya dalam tidur. Adi masuk, mendekati box. Ia menatap wajah polos putranya, lalu menatap senyuman Maya di foto di rak. Langkah pulang dari halte itu ternyata tidak hanya membawanya ke apartemen di Buah Batu. Langkah itu juga membawanya pulang kepada dirinya sendiri, seorang ayah yang terluka namun masih utuh, seorang yang berduka namun masih bisa mencintai, seorang manusia yang, di tengah puing-puing kehidupannya, menemukan bahwa dirinya masih bisa menjadi tempat berteduh, sekaligus menemukan kembali tempat berteduh untuk jiwanya sendiri. Ia mematikan lampu, berbaring di samping box Rizky. Malam ini, tidurnya akan damai. Dan esok, matahari akan terbit lagi, dan Adi Pratama akan menghadapinya, tidak lagi sendirian, tetapi dengan hati yang telah belajar kembali untuk berdetak penuh harap.